pertemuan publik untuk takut jam ke penilaiannya dulu ya, langsungan. Yang nanti aktif aja. Jam penilaian ke jam ke penilaian dulu. Ini untuk QTS sama UAS itu 30%. Aktivitas sekarang diminta semuanya kayaknya ya. Itu minimal 40%. Minimal 40%, jadi 30% untuk QTS, 30% untuk UAS, kemudian aktivitasnya 40%. Aktivitas ini kira-kira ada kehadiran, sikap ya, kemudian ada kayak ujian harian atau kuis atau aktivitas dan penugasan. Kilat langsung kedengaran. Untuk ininya nanti kan terus sini kira-kira terus ini untuk penilaiannya, terus kemudian ini ada 14 pertemuan. 14 pertemuan itu ada kuliah umum 2. Kuliah umum 2, terus kemudian ada presentasi ya setelah pertemuan ketiga dan seterusnya itu presentasi dikurangi dengan kuliah umum gitu. Jadi ada 10 presentasi kalau saya tidak salah, 10 presentasi, nanti presentasinya individual nanti masing-masing nyiapin aja apa yang mau dipresentasikan, monggo aja apa yang mau dipresentasikan semacam apa terkait dengan topik-topik yang dibicarakan di pertemuan itu. Milihnya random, jadi satu pertemuan kira-kira 3 orang, untuk presentasi. Jadi semuanya dalam tanda kutip dapat giliran. Walaupun random, tapi kalau ketunjuk pertama ya mungkin berikutnya saya nggak ngerti juga apakah nanti harapannya sih masih tetap aktif dan menggali informasi terkait dengan yang ada di bab itu ya. Atau tertarik atau tidak mata kuliah ini menyambungkan beberapa mata kuliah yang terkait dengan ekonomi, mungkin dengan kalau sampai udah pernah dapat juga pajak, mungkin sedikit ke arah sana nanti ya, ke arah sana dan ya sedikit statistik lah gitu. Tapi enggak kemarin Pak Kaprodi minta untuk jangan terlalu banyak grafiknya, nanti dihafalin sama mahasiswa repot itu. Udah grafiknya jadi saya kurangi di materi yang ada di LMS mungkin ya. Sudah di Pak Mbak Reza atau Bu Reza udah RPS dan materi yang ada di LMS itu yang bukunya. Kalau yang terbaru kayaknya yang edisi kelima ya, yang terbaru. Yang terbaru edisi 6, tapi yang diupload kayaknya edisi 5. Itu presentasi mulai pertemuan ketiga kalau saya tidak salah. Pertemuan ketiga di sini ada ini presentasi membaca apa yang akan dipresentasikan terkait dengan materi di pertemuan tersebut gitu ya. Nanti ininya random gitu ya. Sekitar 3 orang random ya, 3 orang. Terus bukunya bahasa Inggris. Mohon maaf belum sempat bikin apa namanya. Rencananya tahun ini mau bikin yang diktat bahasa Indonesia, cuman nggak tahu nanti apakah sempat atau tidak gitu ya. Tapi rencananya mau bikin yang ya bahasa Indonesia karena cukup krusial sebenarnya untuk teman-teman yang nanti kan di Kementerian Keuangan. Tapi sebenarnya kalau bagi saya sih tapi nggak tahu lain dalam bukunya masih bahasa Inggris. Kalau di kampus biasanya kadang-kadang ada terjemahannya tuh, tapi ya terjemahannya benar-benar Google gitu ya, benar-benar Google. Jadi kadang-kadang aneh itu, kadang-kadang aneh kayak kemarin itu misalkan di kadang-kadang di Facebook itu kan, Facebook saya bahasa Indonesia tuh. Masih mainan Facebook Pak Facebook saya bahasa Indonesia.
kejuaraan bulu tangkis All England itu diterjemahkan juga semua Inggris itu, semua Inggris. Oh, ini semua Inggris. So, itu ya kadang-kadang apa namanya di kamus ada tuh semuanya kadang-kadang ada tersebut semua, tapi ya beberapa part itu benar-benar Google Translate dan agak aneh gitu aja sih. Agak aneh. Terus ada komentar? Galak banget sih. Sebelasnya bagus. Nah ini jerawatnya minta ampun. Oh, ada komentar? Mbak MC. Sementara itu ya, penilaiannya kita presentasi, UTS, UAS 30%, kemudian aktivitas 40%, di sana ada review test sama penugasan. Ya, mungkin dari salah satu review test atau salah satu penugasannya dalam bentuk presentasi itulah. Kira-kira kayak gitu. Kalau kemarin saya masih review testnya itu take home quiz gitu. Take home quiz, cuman nggak tahu nanti malah kayak sih masih coba sekali take home quiz, sekali enggak gitu. Cuman nggak tahu. Izin bertanya Pak? Ya. Izin bertanya untuk yang presentasi tadi Bapak menyampaikan kalau saya tidak salah dengar itu urutan presentasinya itu kan acak ya Pak ya? Iya, ya acak. Acak ya Pak. Nah untuk topiknya nanti bagaimana ya Pak? Soalnya kan kalau acak istilahnya mungkin materinya jadi nggak runtut gitu Pak. Atau bagaimana? Jadi misalkan itu pertemuan ketiga tentang eksternalitas, nanti saya random pakai yang presentasi ini gitu. Pertemuan keempat tentang masih barang publik misalkan, nanti yang presentasi tentang presentasinya monggo aja, mau dari buku atau kasus-kasus yang kira-kira menarik untuk dikupas gitu. Monggo aja. Kalau ada yang punya kasus menarik untuk disampaikan, kayaknya lebih bagus gitu. Kayaknya lebih bagus. Dikupas lebih bagus. Kira-kira demikian. Tapi randomnya saya biasanya pakai Excel, cuma nanti kalau ada yang sudah presentasi kan mesti dilangin tuh yang mekanismenya saya belum. Malahnya kalau sudah nanti lewat random lagi kayak gitu. Baik Pak, berarti setiap anak memang mempersiapkan untuk semua materi gitu ya Pak? Ya kira-kira kayak gitu. Tapi yang baik, terima kasih. Yang di awal sudah presentasi kadang-kadang kan juga mungkin enggak gitu ya. Mungkin enggak. Saya sudah presentasi, harapannya sih tetap baca materi setelahnya. Tapi ya itu enggak ya itu harapan. Kadang-kadang kita bilang harapannya semacam itu, tapi ya kan masing-masing punya preferensi, masing-masing punya mungkin cara untuk berstrategi dalam belajar dan sebagainya. Kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan ke RPS. Bukunya Jonathan Gruber, edisi ke-5 di LMS sudah ada. Di LMS sudah ada. Harusnya ya, sudah ada. Cuman saya nggak tahu apakah sudah karena waktu yang pertama itu edisi 3. Cuman udah diganti Mbak Aris atau belum, saya agak tidak ingat.
agak runut di apa namanya beberapa karena keterbatasan ini, jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya di diberikan di buku tersebut, dan beberapa diminta untuk dihilangkan, dikurangi grafiknya lah, nanti takutnya untuk dihafalkan teman-teman. Jadi harapan saya sebenarnya kalau grafik itu lebih mudah untuk menjelaskan sehingga nggak hafalan sebenarnya kayak gitu, nggak hafalan walaupun sampean generasi yang luar biasa untuk menghafal nih. Tapi ya, harapannya sih jadi paham gitu ya, tidak menghafal. Jadi takutnya kalau dikasih grafiknya banyak terus dihafalin ya repot juga gitu. Repotnya sesuai dengan tujuannya ada grafik sebenarnya, itu jadi grafik itu untuk memberikan pemahaman yang tak usah menghafal kira-kira. Itu di bagian awal nanti akan dibicarakan apa itu keuangan publik, terus kemudian keuangan publik, intervensi pemerintah di perekonomian, terus kemudian nanti alasannya kenapa akan dibahas itu, terus kemudian setelahnya akan dibahas kalau mungkin butuh duit untuk melakukan intervensi gitu ya, melakukan intervensi butuh duit. Kalau ini sebaiknya yang paling efisien nanti di mana, di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah. Terus kemudian alasan berikutnya akan dibahas gitu ya. Kalau misalkan kalau ada orang-orang yang mungkin tidak punya kapasitas untuk mendapatkan pendapatan, itu harusnya kayak gimana? Harusnya kayak gimana pemerintah misalkan tidak punya, memang bukan tidak niat, tapi memang tidak punya kapasitas untuk mendapatkan pendapatan, itu harusnya seperti apa? Terus kemudian terakhir akan di bagian akhir setelah UTS ya, kebanyakan akan membahas terkait dengan pajak, penerimaan karena butuh duit ya, di penerimaan, sedikit tentang teori perpajakannya, filosofinya lah kayak gitu. Terus kemudian di bagian akhir dibahas tentang kalau butuh biaya itu baiknya ngutang atau pajak gitu, utang atau pajak. Kalau pajak berarti narik ke generasi sekarang gitu kan, duitnya itu dari generasi sekarang gitu kan, nanti dibuat bangun, dinikmati mungkin oleh generasi berikutnya kayak gitu. Dibahas ya kedua, namanya juga kan membahas ya. Kalau utang berarti kan ya nanti yang membayar juga generasi berikutnya, karena bangunan itu mungkin akan dinikmati oleh generasi berikutnya juga. Kira-kira akan dibahas di sana di bagian terakhir. Di bagian terakhir. Cukup menarik lah, cukup. Kalau bagi saya menarik, cuman nggak tahu teman-teman. Kita ya bisa bilang lulus ketika masuk ke satu itu kayaknya cocoknya ekonomi gitu, karena nggak terlalu banyak. Saya memang hitungan cukup lumayan, cuman kayaknya kok membosankan gitu kalau gitu-gitu terus. Kayaknya apa namanya cocoknya ekonomi gitu. Waktu kompre juga sama. Kompre ditanya tentang Ikatan Akuntan Indonesia, saya ngambil satu akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia. Tahu nggak? Tahu. Ketuanya siapa? Nggak tahu, Pak. Katanya tahu kok, nggak tahu ketuanya. Terus ya apa-apa saja. Terus saya bilang kan, kayaknya kalau saya lulus S1 accounting, saya S2-nya nggak mau akuntansi lagi. Terus yang pengujinya ngomong, nah terus buat apa saya lulusin gitu? Wah, saya salah jawab. Buat apa saya lulusin di akuntansi? Tapi alhamdulillah dilulusin. Lanjut ke sini, kita nanti ya kira-kira garis besar pembelajaran selama 1 semester itu bicara tentang intervensi pemerintah di perekonomian, kemudian alasannya apa, terus kemudian terakhir gimana pemerintah boleh pendapatan untuk melakukan intervensi itu, dan sumbernya dari mana, bisa milih dari utang atau milih dari pajak. Kalau di bukunya yang Lawson itu misalnya cerita, kalau karena ini bukunya yang ngarang mungkin orang-orang dari Amerika gitu ya. Jadi apa namanya, ada beberapa hal yang mungkin
harus diterima dengan ada message bahwa mereka maunya kayak gini gitu. Ada message secara mereka maunya kayak gini sehingga dalam tanda kutip logik atau teori dibangun kayak gitu. Logik kayak teori atau dibangun kayak gitu sehingga kita mesti ya pintar-pintar lah. Make sense sih, make sense. Cuman ada message yang apa namanya, yang tidak nanti kita lihat ke sana. Berarti message yang mungkin bisa di apa namanya sedikit west dalam menerima. Bukunya dari pengarangnya dari Amerika, Jonathan Gruber, maupun buku PE Menki itu juga dari Amerika, juga sama ada. Mungkin kalau saya memandangnya ada message yang mungkin make sense, saat teori ada dan itu make sense, dan itu apa namanya, tapi kita harus melihatnya dari sisi yang agak menahan diri. Terus ya, itu cukup ya nanti kita lihat di bahasan pertama tentang gambaran umum. Bahasan pertama tentang gambar 11-17. Materinya udah ada di itu kan ya, udah ada di LMS ya. Kalau saya chapter 1 saya lupa udah saya bagi di grup ya apa, belum kayaknya ya, cuman di LMS ada. Bahasan pertama tentang ruang lingkup keuangan publik. Ada 4 pertanyaan. Keuangan publik sebenarnya bicara tentang intervensi pemerintah di perekonomian. Ya, jalannya intervensi dulu, perkembangannya kalau terkait dengan di bukunya ya, walaupun ini mungkin dikembangkan oleh dalam tanda kutip orang Amerika gitu. Pertama, Adam Smith itu kan mekanisme pasar, bahwa ketika orang berjualan, mungkin di sana supply creates its own demand. Jadi kalau ada orang yang nawarin, mungkin ada orang jualan ada orang yang nawarin, mungkin ada orang yang beli. Dan intervensi pemerintah itu agak minim banget. Nah, kecuali nanti terus kemudian 1930 depresi ekonomi ya, di sana, depresi ekonomi di Amerika. Teorinya itu dibiarkan nanti balik sendiri. Di ekonomi juga dibiarkan nanti balik sendiri. Upah menyesuaikan, upah menjadi lebih sedikit, terus kemudian nanti barang menjadi lebih murah, orang bisa membeli lagi, kemudian ekonomi naik, berkembang lagi, gitu. Artinya kayak gitu. Tapi ternyata kok lama nggak balik-balik gitu. Kok lama nggak balik-balik. Hingga di Keynes itu ya, Keynes itu kalau pemerintah intervensi mungkin akan cepat baliknya. Intervensinya dari mana? Dengan ngasih duit ke proyek-proyek padat karya. Orangnya tuh dikasih duit dulu supaya nanti bisa beli barang. Kayak sampean disuruh nguras air mancur gitu ya, nanti dikasih duit. Disuruh nyabutin rumput di kampus itu ya, juga dikasih duit, kira-kira kayak gitu. Orang punya uang nanti dengan harapan nanti bisa beli barang dan kemudian mendorong perekonomian kembali. Dan pada saat itu berhasil. Maka muncul aliran baru setelah aliran klasik itu aliran Keynesian. Keynesian terus kemudian dibantah oleh aliran neoklasik, terus dibantah lagi sama New Keynesian lah, kira-kira kayak gitu ya. Semacam itu. Jadi intervensi pemerintah di perekonomian. Kita akan bahas mengapa perlu intervensi, terus bagaimana pemerintah caranya melakukan intervensi. Berikutnya adalah ketika pemerintah melakukan intervensi, itu apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus
perhatikan. Terus kemudian yang terakhir adalah kok yang dipilih itu. Intervensinya kenapa yang dipilih itu? Kenapa kok yang dipilih? Bahasan pertama. Kenapa pemerintah melakukan intervensi? Mungkin sampean pernah dengar apa ya namanya? Dan mungkin saya sering pakai kata sampean. Ini karena saya ketularan dulu. Itu yang ngajarin Pak Imam Hasan. Kayaknya yang pas daripada Anda itu sampean aja lah itu. Ikut saya sampean. Nah, apa namanya? Pernah dengar ini enggak? Jenenge apa sih itu? Ada dua hal yang pasti di dunia. Ada yang tahu? Kata Benjamin Franklin kalau nggak salah. Ada yang tahu? Afan yang di biru kayak ini. Kurang tahu Pak. Ada yang tahu? Perubahan, Pak. Wah, perubahan. Ya, perubahan juga sama. Diterima. Ada mana? Nah, ada dua hal yang pasti di dunia ini. Pernah dengar? Ada dua hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan pajak. Dapat dengar? Kalau Pak Tatan Jaka ditambah satu lagi, cuman jelek nggak usah saya sebutin. Jelek jadi nggak usah saya sebutin. Kematian dan pajak. Yang namanya Benjamin Franklin itu kalau nggak salah senator Amerika gitu ya, senator. Jadi presiden apa nggak dulu? Jadi kayaknya senator. Nah, kematian pastilah. Perubahan mungkin juga tadi juga sama. Yang pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu. Kenapa pajak itu pasti? Nanti kita kenapa pajak itu pasti. Pertama adalah ya, alasan pemerintah melakukan intervensi di perekonomian adalah kegagalan pasar. Pasar itu tidak kalau ekstrimnya ya, saya kadang-kadang karena tahu ininya jadi ngomongnya agak nggak mudah untuk di ekstrimnya. Ketika barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi dalam tanda kutip tetap itu nggak ada, kayak saya ngambil contohnya itu TNI aja, biar nggak salah tangkap ke yang lain. Karena kan minyak goreng gitu ya, minyak goreng harganya murah, nggak ada barangnya. Ketika harganya dilepas, barangnya banyak, nggak tahu pada beli atau enggak. Sekarang banyak yang ngantri minyak goreng curah. Mungkin beberapa orang yang dalam tanda kutip berpunya itu ngantri minyak goreng curah karena harganya murah. Dan bahkan ada yang minyak goreng curahnya dikemas itu. Itu kayak sama beberapa orang yang berpunya itu belinya gas melon gitu. LPG-nya yang 3 kg itu. Karena itu subsidi dan selisihnya cukup banyak harga. Saya melihatnya kayak ini. Barangnya itu perlu bagi semua warga negara. Tapi kayaknya nggak ada yang mau nyediain. Karena kalau dilempar ke pasar, kayaknya nggak ada yang mau beli gitu. Karena ketika itu ada, nanti semuanya juga terlindungi. Walaupun beberapa mungkin sekarang sudah ada fenomena untuk security di lingkungan tertentu dan sebagainya kayak gitu. Ya, pasar gagal menyediakan untuk ada di yang ekstrimnya kayak gitu ya. Yang di dalam pasar gagal menyediakan barangnya. Kemudian biar biar itu ada, maka ya pemerintah yang mengadakan. Pemerintah yang mengadakan. Yang kedua itu distribusi. Kalau distribusi ini kalau market failure dalam tanda kutip itu hal yang wajib. Kedua distribusi itu pengennya pemerintah.
Political itu ya pengennya pemerintah. Political. Pengennya pemerintah melakukan redistribusi. Harusnya bisa enggak, tapi pemerintah pengen, kira-kira kayak gitu. Enggak. Terus kemudian ini yang dua alasannya. Besar klasifikasi besarnya mungkin di beberapa apa buku mungkin lain ya, tapi saya klasifikasinya di dua ini aja, market failure dan redistribusi. Kita bahas satu-satu. Jadi masih ada tulis. Market failure ada 3. Ada 3 penyebabnya. Sebenarnya ini tadi contoh ekstrimnya. Contoh ekstrimnya sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonominya kira-kira apa market failure, kesejahteraannya itu ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan bisa jadi naik. Consumer surplus dan produsen surplus itu akan naik ketika pemerintah mengambil kebijakan. Total surplusnya akan naik ketika pemerintah melakukan intervensi, total surplusnya naik. Gampangannya istilah ekonominya kayak gitu. Tapi tadi ekstremnya untuk market value tadi ketika barangnya cukup dibutuhkan, tetapi kalau dilempar ke pasar itu tidak ada, maka pemerintah mengada. Pertama market value sebabnya adalah yang asymmetric information. Contohnya di asuransi. Ini ada kaitannya juga dengan eksternalitas. Kalau saya biasanya cuma 2 di eksternalitas sama public good aja. Cuma beberapa ngambil asuransi, asymmetric information. Pernah ingat di awal pandemi 2020, saya tuh kadang-kadang lupa nyimpen beritanya. 2020 itu BPJS Kesehatan defisit terus itu kan. Teman mesti pernah dengar defisit BPJS Kesehatan. Defisit sekian triliun. 2020 itu pemerintah mau menaikkan ya iuran itu untuk menutup defisit itu 2020 awal. Terus pandemi nggak jadi, nggak tahu nanti sekarang kayak gimana. Asuransi itu nanti bisa dimanfaatkan oleh warga gitu kan. Warga untuk berobat dengan kalau dia bayar iuran nanti dia bisa mendapatkan pengobatan dengan biaya yang murah kayak gitu kan. Ketika penyakit itu menular, ada orang yang kalau tidak ada di cover asuransi, dia tidak bisa berobat. Kan menyebabkan orang lain tertular itu, ya kan? Akan menyebabkan orang lain itu ya tertular, kemudian dia mungkin ada konsekuensi orang lain yang tertular tadi mungkin dia tidak bisa bekerja terus kemudian dan sebagainya gitu. Harus berobat, tidak bisa bekerja gitu kan. Dia menularkan gitu, berakibat ke orang lain. Seandainya pemerintah punya asuransi, kemudian orang itu bisa tercover berobatnya, mungkin penularannya tidak. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Nah itu gitu. Keterkaitannya sebenarnya dengan eksternalitas ini. Karena itu yang asymmetric information. Kalau penyakitnya menular, terus kemudian dia menularkan ke orang lain, kalau pemerintah tidak berperan di sana, mungkin ya kayak sekarang itu kan mudah menular. Kemudian vaksin, kalau vaksinnya nanti dilepas, ya mungkin dalam tanda kutip mungkin lebih lama, saya nggak tahu juga. Mungkin akan lebih lama. Yang kedua eksternalitas, ya, contohnya biasanya polusi gitu ya. Nah, polusi. Baru-baru ini yang Jakarta itu Marunda itu, batu bara, Marunda di batu bara. Ya, pabrik yang itu mencemari, saya nggak tahu pabrik apa sih, lupa aja. Yang mencemari di lingkungan sekitar. Nah, pemerintah gimana? Biasanya ya bikin aturan lah, gitu ya. Bikin aturan polusi.
Karena kalau tidak ya warga sekitarnya kan dalam tanda kutip dirugikan, gitu kan. Yang ketiga adalah public good, barang yang ketika ada semuanya tanpa terkecuali itu bisa memanfaatkan, iuran atau enggak dia bisa memanfaatkan. Kalau contohnya kayak kalau mau nunjuk ketua kelas di kelas itu ada yang saya bersedia, kayaknya enggak ya. Dulu murid saya ada juga yang ini apa namanya dari tingkat 1 sampai tingkat 3 itu hobinya ketua kelas. Enggak ada yang hobinya ketua kelas. Kalau teman saya dulu juga ada yang jadi ketua kelas terus dia apa namanya? Dia minta izin tapi kan jadi jelek. Public good gitu. Kalau barangnya ada kemudian semua orang bisa menikmati. Kalau di beberapa negara maju itu kembang api di tahun baru, kemudian di perayaan-perayaan kadang-kadang ya kembang api atau itu dibiayai pemerintah. Kenapa? Karena ya kayaknya nggak ada, sedikit banget yang mau beli terus kemudian bisa ditonton banyak orang. Nah itu disediakan pemerintah. Di samping juga untuk memudahkan untuk keselamatan dan sebagainya. Contohnya kalau pabrik itu biasanya yang sering banget itu TNI. Pertahanan keamanan negara dari serangan dari luar negeri. Mau dia nggak bayar pajak, mau dia bayar pajak juga tetap dilindungi. Tetap dilindungi. Ya, semoga perang Rusia-Ukraina nggak meluas. Nggak meluas dan segera selesai. Iya, market value, kemudian nasionalitas, kemudian public good. Yang redistribusi ke apa namanya? Yang tadi yang kira-kira itu wajibnya ya, yang kemudian redistribusi karena apa namanya? Ya pemerintah pengen. Tadi ada orang-orang yang karena apa namanya? Karena kondisinya itu dia tidak punya kapasitas untuk mencari pendapatan. Tidak punya kapasitas ya, tidak punya kapasitas untuk mendapatkan pendapatan. Bukan nggak mau ya, tapi memang orang yang sudah apa namanya, sudah mungkin sudah masuk masa pensiun tanpa keluarga dan dulu pendapatannya mungkin pas-pasan tidak siap di pensiunnya kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau dikaitkan kadang-kadang ini, katanya tujuan negara itu kan untuk kemakmuran semua rakyat itu kan, termasuk yang begitu kan kira-kira. Paling tidak mereka mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau anak kecil yang ya sudah kehilangan orang tuanya dan sebagainya. Nggak punya siapa-siapa. Nggak punya siapa-siapa. Nah, negara harusnya kayak gimana? Itu namanya didistribusi. Di redistribusi. Untuk sekarang untuk minyak goreng ditetapkan dengan harga eceran tertinggi. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan operasi pasar ya kayak gitu. Operasi pasarnya kurang ternyata kata si karena pemerintah menguasainya cukup sedikit, tidak banyak di sektor minyak goreng. Operasi pasarnya tidak mencukupi untuk menurunkan harga lah kira-kira. Untuk menjaga harga eceran tertinggi itu nggak cukup. Harga eceran tertinggi itu. Ya, kalau tanpa pengawasan ya mungkin kayak gitu. Apa namanya? Bukan tanpa pengawasan ya, atau kalau dalam tanda kutip tidak ada
keharusan untuk memang dijual dengan harga segitu gitu ya, pasokannya ya terserah ya di pasokannya berapa gitu ya, yang minyak goreng. Operasi pasarnya katanya cukup, tidak bisa menjaga harga eceran tertingginya lah kira-kira. Tidak bisa menormalkan kembali harganya di harga itu, pasokannya banyak atau pasokannya cukup. Nah, ini kira-kira pemerintah dengan alasannya untuk intervensi tadi adalah distribusi. Ya, distribusi. Biasanya ini terkait, kalau bahasa ekonominya ya, terkait dengan efisiensi, yang market failure itu terkait yang disebut dengan efisiensi. Kalau yang redistribusi biasanya dikaitkan dengan yang disebut dengan equity, terkait dengan efisiensi dan equity. Efisiensi, equity. Nah, nanti di bagian belakang ini biasanya trade off gitu. Trade off. Ketika kita mengedepankan mungkin efisiensi, bisa jadi ininya nggak dapat, equity-nya nggak dapat. Distribusi yang lebih merata nggak dapat. Tetapi kita ketika mengedepankan distribusi, bisa jadi efisiensinya juga berkurang. Kita mengedepankan kemerataan, bisa jadi efisiensinya berkurang. Biasanya trade off kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana caranya melakukan intervensi? Kalau saya bagi dua doang, tax dan regulation. Mengenakan pajak, tadi untuk redistribusi, pajak dikenakan kepada yang mungkin mampu, kemudian dibagi. Polusi, yang menyebabkan polusi dikenakan pajak. Itu kan dikenakan pajak. Untuk public goods, semua warga negara dikenakan pajak. Nanti dibelikan barang pabrik itu. Atau dengan regulasi, polusi diatur, nggak boleh berpolusi, batas maksimumnya sekian. Ya, produsen misalkan jualnya dengan di kapasitas sekian, tidak boleh berkurang, atau dia harus di dalam tanda kutip diperbanyak misalnya. Oh ya, regulasi aja. Tidak tax, tidak subsidi, tapi dia menggunakan regulasi aja. Ya bisa but kayak gitu ya, dua-duanya mungkin bisa. Tapi caranya kalau saya klasifikasi hanya dua ini. Mungkin di beberapa buku banyak, tapi saya kecenderungannya di dua ini. Tax dan regulasi. Ada subsidi. Subsidi itu biasanya kalau di ekonomi kadang-kadang disebut dengan negatif tax. Ya, negatif tax. Itu memberikan subsidi kepada kadang-kadang disebutnya dengan negatif tax. Terus gimana menyediakannya gitu ya? Menyediakannya ya bisa disediakan pemerintah dalam tanda kutip, bisa sendiri, bisa BUMN bentuknya, Satker, BLU sama BUMN misalnya gitu. Satker, BLU sama BUMN mungkin itu ya bisa disediakan kayak gitu. Bisa disediakan Satker, BUMN atau diproduksi swasta kemudian dibeli oleh pemerintah atau dikerjakan swasta didanai pemerintah. Listrik diproduksi swasta kadang-kadang ya, kemudian hasilnya dibeli pemerintah, kemudian pemerintah dijual kepada masyarakat, kira-kira gitu. Atau dikerjakan swasta tapi dananya dari pemerintah. Semacam itu. Ada hal yang menarik di
penyediaan mau dikerjakan swasta atau dikerjakan pemerintah. Tapi ketika dikerjakan pemerintah itu ada hal yang mesti diingat, ya, mesti diingat. Supaya malah yang terbaik saya nggak tahu, tapi ada yang perlu diperhatikan ketika disediakan oleh pemerintah, bahwa kadang-kadang instansi pemerintah itu tidak efisien. Kadang-kadang instansi pemerintah itu tidak efisien. Aku kalau ini contohnya stan aja lah. Tahu biaya kuliah di stan kalau apa namanya 1 semester berapa yang peraturan terbaru itu kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Saya juga nggak. Saya juga ngerti malah. Cukup mahal kayaknya, cukup mahal berarti disebut. Cuma itu kan include macam-macam ya, include biaya, ya biaya apa depresiasi mungkin di gedung dan sebagainya di sini, listrik dan sebagainya gitu kan. Sampai kuliah di sini waktu offline itu 1 semester ya. Kalau selesai kuliah dulu jam berapa? Setengah 5 atau jam 4 itu ya. Setengah 5 jam 4. Mulai kuliah lagi kan mungkin jam 7 atau enggak sama sekali. Ada yang ke apa namanya? Matiin AC jam segitu. Mungkin ada disuruh. Tapi mungkin banyak juga di kelas-kelas itu yang sampai dengan jam 7 itu AC-nya masih nyala walaupun kosong. Walaupun kosong. Ya, mungkin ya Mas. Eh, di sekolah swasta mungkin enggak. Dan mungkin enggak semuanya juga bisa ada yang kayak gitu, tapi mungkin ada yang mungkin security-nya di remote itu kan keliling terus matiin dan sebagainya. Kenapa kalau dimatiin langsung swasta? Yo bayar itu listriknya gitu. AC mahal. Ya, saya bayar listrik kalau nggak pakai AC ya selisihnya bisa separohnya. Dengan kalau kita sebulan kalau saya pakai AC sama enggak itu kira-kira bisa separuh. Ya mahal kalau lumayan lah kalau misalkan dari jam setengah 5 sampai jam 7 itu dimatikan. Oke, mungkin ya itu. Tapi yang perlu diingat di sini adalah ketika disediakan oleh pemerintah yang bikin atau mungkin didanai oleh pemerintah mungkin bisa jadi tidak efisien. Tergambar di apa sih efisien itu? Biasanya di harganya. Harganya dalam tanda kutip make sense murah apa dibandingkan dengan yang ini cukup murah atau biasanya penggunaan resources yang efisien atau tidak dalam penggunaan resources akan tergambar di harga output yang dihasilkan kira-kira gitu. Biasanya diingat aja ketika pemerintah yang menyediakan bisa jadi itu tidak efisien. Tapi ini di luar satu lagi ini hanya untuk intermezzo aja. Di PIE atau di mikro kan belajar tentang pasar monopoli ya kan? Ada yang masih ingat gimana cara pemerintah untuk menyelesaikan monopoli? Itu intermezzo kok nanya itu ya. Intermezzo. Yang pertama, perusahaan yang menyebabkan monopoli itu dikuasai pemerintah. Itu. Boleh dikuasai swasta, tapi harganya ditetapkan. Atau saya satunya lupa. Mungkin produksinya yang ditetapkan itu saya sadar. Kalau salah ada 4. Tapi yang paling tak ingat yang terakhir itu. Yang terakhir dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli.
do nothing. Nanti coba dilihat di bukunya Menki kalau nggak percaya, do nothing. Ya karena tadi ketika pemerintah mencoba untuk menguasai yang monopoli itu mungkin tidak efisien. Ya udah dengan di pasar aja, di swasta aja mungkin lebih efisien. Satunya diatur sebentar, ya itu satunya do nothing. Jadi do nothing itu kadang-kadang juga kebijakan saya nggak ngerti juga apakah ya memang niat do nothing ya mungkin ya. Dengan pertimbangan bermacam-macam. Kalau kadang-kadang ini Gus Bay, ya masalah itu kadang-kadang ya dibiarin aja. Masalah itu kadang-kadang dibiarin aja. Lanjut. Tadi ya jangan diingat ketika disediakan oleh pemerintah ada hal yang diperhatikan bahwa bisa jadi itu tidak efisien dalam artian resources yang dikeluarkan itu lebih banyak dari yang seharusnya. Resources yang dikeluarkan lebih banyak dari yang seharusnya. Tenaga kerjanya lebih banyak, pekerjaannya lebih apa? Waktunya lebih banyak untuk yang dipekerjakan dan sebagainya. Kira-kira semua. Nah ini yang cukup menarik. Dampak kebijakan pemerintah. Jadi itu buatnya itu saya mungkin terjemahnya juga nggak pas banget. Ketika pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan, merencanakan sebuah kebijakan, misalkan ya, kalau di yang BPJS itu tadi, Januari pemerintah meningkatkan iuran BPJS. Harapannya adalah defisitnya berkurang. Kan? Harapannya defisitnya berkurang. Tapi Januari itu juga, itu ada orang yang pindah golongan. Tadinya golongan 1 turun jadi golongan 2. Jadi bayar iurannya biar sama kayak yang sebelumnya gitu. Pemerintah mengasumsikan bahwa orang itu tidak ada yang pindah golongan. Tidak ada yang pindah golongan, dinaikkan sekian, defisitnya mungkin akan berkurang sekian gitu kan. Ternyata itu ada orang yang pindah golongan. Bisa jadi apa yang direncanakan pemerintah itu ya meleset gitu. Butuh anggaran yang lebih, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Pernah ingat di sekitar ya 2000 juga itu BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan juga. Dasar pembayarannya kan kadang-kadang gaji tuh. Ya kan? Iurannya gaji, dipotong gaji sekian persen untuk perusahaan swasta dan sebagainya, untuk pemerintah dan sebagainya. Pernah ingat nggak sebuah maskapai itu pilotnya gajinya 5 juta. Pilot sebuah maskapai itu gajinya 5 juta. Kan nggak, dalam tanda kutip mungkin passion apa enggak sih? Mungkin enggak gitu. Tapi kenapa dia info ke BPJS-nya itu gajinya 5 juta? Biar iurannya nggak banyak. Soalnya mungkin nggak dimanfaatkan juga gitu kan. Soalnya mungkin nggak dimanfaatkan. Artinya ketika pemerintah menaikkan iuran, terus kemudian melakukan pengawasan ketat itu, bisa jadi perusahaan yang tadinya tidak memanfaatkan ambil asuransi swasta, bisa jadi ke BPJS saja. BPJS sudah, iurannya sudah lumayan, dalam tanda kutip mahal mungkin bagi perusahaan. Ya udah dimanfaatin aja, klaim aja sekarang. Kalau dulu nggak klaim, tapi sekarang udah ini klaim aja. Gitu. Bisa jadi defisitnya dalam tanda kutip mungkin nggak seperti apa yang dibayangkan oleh pemerintah. Jadi masih tetap ada gitu. Cuman nggak tahu nanti kita lihat karena pandemi ini kayaknya kalkulasinya agak lumayan gitu BPJS Kesehatan. Kalkulasinya di pandemi untuk vaksin dan sebagainya itu kayaknya dia bisa mengcover untuk defisit. Ada perubahan perilaku di masyarakat. Saya penilai agak ini. Kalau pajak itu saya kadang-kadang saya ini pernah ingat nggak kenal Zlatan Ibrahimovic? Legenda. Sekarang mainnya di AC Milan.
Iya, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya, belajar ini jangan jagoin MU. Jangan jagoin MU kalahan. Sedangkan provokasi. Wow. Jago aja sekarang Liverpool. Wah, tambah marah. Pendukung MU tambah marah. Kelihatannya bro, kan dia pernah main di Paris Saint-Germain. Pernah main di Paris Saint-Germain. Itu pada saat puncak permainan, puncak apa namanya? Ya dia paling umur emasnya lah gitu. Umur emasnya main di Paris Saint-Germain. Waktu itu dia nggak mau jadi main di sana. Kenapa? Dipotong gaji 40%, atau 50%, saya nggak tahu. Gajinya dia 10 miliar misalnya, ya gajinya juga kayaknya lebih dari itu deh. Sepekan ya, mungkin saya juga akan. 50%-nya untuk pajak gitu. Pajak, walaupun nanti ya apa namanya gas gratis, apa gratis saya ngerti juga. Kesehatan dan minum di dia nggak mau gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau dipotong. Di beberapa negara pajaknya cukup tinggi. 30%-an rata-rata ya. Di Indonesia kayaknya agak kecilan deh. Walaupun katanya di negara liberal itu kadang-kadang pajaknya juga lumayan tinggi. Pajak income tax-nya ya. Income tax-nya itu lumayan tinggi juga. Well, saya agak lupa ditambah dengan sudah dimasukkan social security-nya apa enggak. Saya nggak mau main di sana karena pajaknya tinggi. Udah dapat materi pajak? Sudah, Pak. KUP sama PPH, sama PPN. KUP, PPH, PPN. Ada yang ingat pajak UMKM berapa? 0,5%. 0,5. Dulunya? 0,1%, Pak. Dulunya 1%, sekarang jadi 1%. 1%, sekarang jadi 0,5%. Untuk batasannya berapa tuh? 500 juta sih, Pak. 500 juta sebulan ya? Apa setahun? Setahun ya? Sebulan ya? Kayaknya ya. Atau sebulan atau setahun. Sama aja lah. Abaikan itu. Bulan atau setahun. Dikenakan pajak 0,5% untuk yang di bawah 500 juta. Kalau di atas 500 juta, kena pajaknya berapa? Biasa kan tarif biasa. Mungkin 5%, mungkin 10% itu kan. Ya kan? 5% apa lebih kepikiran itu kan ya. Itu ada nggak orang-orang yang omsetnya itu misalkan 520 juta. 520 juta. Kalau ngakalin nggak tahu ya, cuman orang-orang yang omsetnya 520 juta. Orang-orang yang mungkin 600 juta omsetnya. Aku 600 juta, kena pajak 5%. Kalau 490 juta, pajaknya 0,5%. Misalkan kayak gitu kan. Kan kadang-kadang mikir juga. Ya udah aku jualannya nggak usah Sabtu atau Minggu atau Senin nggak usah jualan. Nanti kan omset saya turun sendiri. Pajaknya turun. Nah itu apa namanya perubahan perilaku dari masyarakat. Kalau saya itu ingat dulu, ini dulu itu. Saya pulang dari Jepang itu hari Selasa. Karena hari Sabtu atau Jumat itu dari kampus, terus kemudian ke Tokyo. Tokyo itu 2 hari, ke Tokyo waktu itu agak lama lah, kira-kira kayak gitu kan. Hari terakhir itu Senin ya, pesawatnya siang. Senin, itu waktu itu pengennya mau wisata gitu.
wisata ke kebun binatang ke apa gitu, ke museum kebun binatang hari Senin. Ternyata di sana kalau Senin tutup kabeh gitu, Mas. Jadi kami itu bertiga seharian muter-muter naik kereta doang gitu. Muter-muter naik kereta doang sampai sore kalau nggak salah. Sore akhirnya malam itu kami main dingdong. Tanggal jengkelnya main dingdong sampai tengah malam, sampai itu hampir kayaknya habis subuh kita tidur lagi, mau telat pesawatnya, mau ketinggalan. Untungnya harus itu. Karena hari Senin ternyata libur. Ya itu ya, ketika pemerintah melakukan kebijakan, ada kemungkinan bahwa masyarakat itu akan ada perubahan perilaku. Dan itu bisa jadi meningkatkan kos. Ada rencana memberikan tunjangan pengangguran. Tunjangan pengangguran. UMR 2 juta misalkan. Tunjangan pengangguran 1,9 atau 1,7. Itu yang dapat UMR akan tetap milih bekerja atau milih nganggur. Bisa jadi milih nganggur. Padahal harapan pemerintah adalah mereka tetap bekerja itu dapat duit sehingga nggak usah dikasih tunjangan pengangguran. Tapi ada ya udah, kalau nganggur dapat 1,7, kerja sebulan dapatnya. Mungkin ada yang milih. Dan itu berarti kan menambah anggarannya pemerintah. Menambah anggarannya. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan, ada kemungkinan bahwa anggarannya meleset karena ada perubahan perilaku di masyarakat. Apa udah sederhana. Terus yang kenapa pemerintah sih ngambil kebijakan itu? Kalau misalkan ada yang polusi diatur, kemudian dipajakin misalkan gitu, terus kemudian bantuan untuk orang miskinnya itu disediakan, sediaan harganya mungkin minyak goreng ditetapkan sekian. Kenapa sih pemerintah melakukan kebijakan itu? Dalam di buku ini bahwa semua hasil kebijakan pemerintah itu adalah keputusan dalam tanda kutip politik gitu ya. Maka politik itu ya penting. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk memilih calon wakilnya, ya pilihlah dengan baik gitu. Pilihlah dengan baik. Walaupun nggak tahu kalau Gus Bah kadang-kadang punya alasan untuk misalkan tidak memilih gitu, mungkin punya alasan daripada mumet tuh rasa milih gitu ya. Mungkin ada. Tapi coba pilihlah dengan karena ya nanti hasilnya di sini bahwa intervensi kebutuhan umum tadi untuk perlu dana untuk intervensi di APBN misalkan dalam hitungannya. Bahwa APBN kan keputusan pemerintah dan DPR. Walaupun mungkin pemerintah yang diminta dulu untuk programnya pasti sesuai dengan kampanye dulu atau apa, programnya pasti untuk itu. Tapi ini adanya apa itu. Kalau saya ini mungkin beberapa ini ya, tapi kalau yang saya pernah dengar itu tentang pajak kendaraan bermotor. Itu kan dibedakan antara sedan dan minibus. Ya kan? Sedan dan minibus. Apa sedan? Yang punya buntut katanya. Yang punya buntut. Jadi biasa sedan apa pajaknya mahal, minibus yang punya buntut. Sehingga beberapa sedan dalam tanda kutip jazz kayak apa ya itu sebenarnya kelasnya sedan, cuman dia tidak punya buntut jadi di minibus. Jadi pajaknya agak murah. Itu beberapa contoh yang ini mungkin keputusan politik. Kalau di buku dikisahkan juga. Itu ada rencana untuk ya kayak bangun kereta cepat Jakarta Bandung gitu. Penting atau tidak saya nggak ngerti juga. Kalau di buku diceritakan itu mau bikin jembatan kalau nggak salah. Bikin jembatan yang menghubungkan pulau itu dengan bandara terdekat. Kalau saya tidak salah, bandara terdekat. Angkutan yang ada sekarang itu adalah ferry.
ferry kapal itu ya. Selisih antara jembatan dan ferry itu 15 menit. Selisihnya cuma 15 menit. Kalau saya tidak salah baca. Selisihnya cuma 15 menit. Jadi ada ferry yang ya mengangkut warga ke bandara terdekat. Kalau dibangun jembatan itu selisihnya kira-kira 15 menit. Nggak tahu signifikan atau tidak ya, 15 menit signifikan atau tidak. Tapi akhirnya ya jembatannya dibangun. Kalau saya lihat, walaupun selisihnya mungkin dalam bayangan tidak material, tidak cukup signifikan, tapi itu tetap karena rundingan politiknya kayak gitu. Rundingan politiknya kayak gitu. Azan, aku biasanya menyelesaikan aplikasi di Azan, tak selesaikan dulu. Kalau mau ada komen, monggo. Kelasmu kelas berapa? 604 ya? 604, Pak. Mas Nur, mending itu ya bantuin Om Bule jadi momot ya. Nanti saya karena tidur doang, aku ngajar soalnya. Nanti saya Jumat gitu ya. Kan Jumat kan nanti siapa? Jumat Bu Nur ngajar juga. Oh nggak bisa makanya tuh. Jadi kamu nggak tolong. Oh. Banyak. Undangannya tembusin Kaprodi. Lali banget. Silakan administrasi dulu. Jumat itu 1:30 sampai 4 ya berarti. Cuma 4 itu ya? Iya. Berarti 2 jam. Oh. Presensinya hilang. Sorry, aku tak ke belakang dulu ya. Kalau di bukunya ada dua di bagian akhir di chapter 1 itu dibahas 2 hal.
yang menarik di sisi keuangan publik di education dan social security. Jadi social security itu dengan pengangguran ya dalam wacana. Sekarang yang masih dapat pensiun kan PNS, PNS. Nanti kalau misalkan swasta juga mau ada tunjangan hari tua kemarin tuh ya bisa diambil di usia 56 pada protes itu. Nanti kada biasanya bisa nggak diambil sebelumnya? Bisa, tapi kira-kira ada apa namanya? Kalau diambilkan sebelumnya dapatnya kira-kira sekian gitu. Ya, ada kalau bisa nggak diambil kalau misalkan tahun usia 56 itu masih kerja. Saya ngambilnya nanti aja kalau misalnya udah kerja. Bisa juga gitu. Jadi dapatnya misalkan kalau diundur dapatnya berapa. Ya, nanti gimana Bapak iurannya ditentukan dari mana misalkan? Ditentukan dari mana? Kalau yang ada di buku ini ditentukan dari rata-rata income selama 40 bulan. Kira-kira rata-rata income selama sedikit kan Pak ya 40 bulan itu berarti 4 tahun. Ya kira-kira gitu. Ditentukan dari rata-rata income 4% dari rata-rata income tiap dalam 40 bulan. Dalam 40 bulan kira-kira iurannya kayak gitu. Dapatnya juga apa namanya berapa persen dari misalkan dari apa ya penghasilan lah kira-kira kayak gitu. Misalkan penghasilan sekian persen. Kenapa sekian persen dari penghasilan ya? Dianggap biar consumption-nya itu nggak turun-turun banget lah kira-kira kayak gitu. Kadang-kadang mikirnya supaya konsumsinya itu tidak turun-turun. Social security ya. Social security. Jadi beberapa hal yang kayak tadi apa namanya di Facebook saya itu di Facebook terutama itu yang apa namanya masih main Facebook yang iklan apa sumbangan tuh banyak banget. Kadang-kadang kalau pas apa namanya pas jelek gitu, ini apa orang diurusin? Ini apa nggak diurusin? Nggak wajar ini. Pas pikirannya apa namanya cepet, ini apa nggak diurusin? Social security, education. Kalau education saya biasanya ngawalnya ada yang pernah kuliah sebelum ke kampus kan? Stop. Sempat Ada? sempat 1 bulan aja Pak 1 bulan. Apa? Ada yang lebih lama? Gimana Van? di UNS Pak. UNS. Apa dari mana? Misalnya? Asalnya dari Nganjuk Jawa Timur Pak. Ada lagi? Saya Pak. Gimana Kri? 1 tahun di ITS. ITS. Berapa 1 tahun ya? Iya Pak. Iya Pak. ITS 1 tahun. ITS nggak tahu ITS. ITS orang Jakarta banyak nggak? Kalau di jurusan saya kebanyakan Jawa Timur sih Pak. Jawa Timur ya. Asalnya. Ya. Ada dari Apa? Barat mungkin 1-2 aja. 1-2 ya. Yang jurusan lainnya? Tahu nggak? Kurang tahu Pak kalau dari Kurang tahu ya. jurusan lain. Apa? Ya. Di fakultas apa? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak. Ekonomi dan bisnis. Banyak orang Jakarta ya? Iya, banyak dari daerah barat. Daerah barat. Daerah barat itu mana? Jawa Barat, Jakarta, dan sekitarnya. Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Iya. UNS. Kalau itu kan di bawahnya UGM, di bawahnya Undip ya. Nantinya levelnya mungkin ya
dalam tanda kutip mungkin level kedua atau level ketiga gitu. Itu banyak orang Jakartanya. Itu juga banyak orang Jakarta. Terus orang daerah itu kuliahnya di mana gitu. Ya itu ya terima kasih. Tapi kenapa sih banyak orang Jakarta? Mereka mungkin sudah jadi UI sudah susah. Geser ke Unpad, Bandung, ke Lampung mungkin susah. Di universitas yang Undip, UGM, mungkin juga udah persaingannya udah ketat dengan sesama mereka sendiri. Sesama mereka. Oke, kemudian yang ke media lagi, kayak Unsut, kemudian di Cirebon Gunung Jati, terus kemudian di Tasik ya, Cirebon Gunung Jati, di Tasik itu ada lagi ya, Pak. Terus kemudian di UNS, mungkin di Malang atau Universitas Jember, kalau ada yang mau ke sana juga mungkin punya saudara di sana. Ya. Itu berapa dari data udah ke sana. Yang mengambil fakultas yang mungkin dalam tanda kutip cukup menarik gitu, kayak teknik, dokteran atau ekonomi dan sebagainya. Ya karena kenapa banyak diterima ya? Pakai tes pendidikan. Sekolahnya Jakarta itu sekolahnya udah sekolah dari pagi sampai sore, kemudian masih les gitu kan. Kelar-kelar lesnya. Ya, kelar-kelar lesnya apa namanya? Ya cukup ini. Nah kalau dalam tanda kutip ya mungkin itu merit tes ya, apa dari hasil tes dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang kalau yang dapat kuliah bagus mungkin ya itu orang-orang yang berpunya, pendidikan punya cukup mahal, berpunya, terus kemudian berarti kan ada kemungkinan kesempatan untuk melihat pekerjaan yang bagus itu kan ke mereka juga. Kalau muter di sana terus ya beberapa mungkin akan tidak dapat kesempatan untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Ya, ini aja sih. Kalau saya dulu pernah ya 4 tahun lalu mungkin. 4 tahun lalu itu soal saya biasanya kalau soal ujian pilih soal dari sekian soal. Cuman kadang-kadang ya di dosen-dosen pada marah gitu. Nyusahin. Jadi, kalau saya pikirannya nggak semua bisa dipelajari mungkin nggak cukup waktu untuk mempelajari semuanya. Ya sudah dikasih pilihan untuk mengerjakan. Soalnya semuanya tapi untuk mengerjakan dikasih pilihan. Kalau saya biasanya gitu, tapi beberapa waktu yang lalu jadi ada soal wajibnya, ada soal yang gitu. Sebagian soal wajib, sebagian soal. Lanjut ke bio mahal. Pendidikan mahal kalau muternya hanya ke beberapa ke orang-orang yang mungkin sudah yang berpunya nggak tahu nanti itu yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik ya karena itu juga agak susah. Kalau di bukunya itu ditambahin gini, anak-anak yang berkebutuhan khusus biayanya biasanya bisa jadi lebih mahal. Jadi lebih mahal. Nah, yang nggak punya duit, ya tambah repot. Nah, negara ngurusin kan luar biasa ya sebenarnya. Luar biasa. Pernah ingat nggak yang cerita nggak tahu di mana? Kalau saya di Facebook, kalau di Facebook ya, ada apa namanya? Kereta yang cuman ngangkut satu anak SMA. Ya kan? Penumpangnya itu siji tok, satu tok. Anak SMA itu dan kereta itu harusnya rugi gitu kan. Ya rugi lah istilahnya nggak efisien, cuma ngangkut satu orang. Tapi dia akan menutup rel itu akan ditutup atau kereta itu akan berhenti beroperasi ketika anak itu udah lulus. Gitu. Anak itu udah lulus. Ya saya nggak tahu ya itu pilihan. Kalau dari sisi efisiensi mungkin agak berat juga.
Oh, tinggal si Cito diurusin gitu. Tinggal satu tuh diurusin. Tapi kadang-kadang ada hal yang menarik ya, ya bisa jadi ini juga sih. Itu monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Tadi ya, publik kalau bicara tentang intervensi pemerintah di perekonomian, alasannya dua, market failure sama redistribusi. Market failure penyebabnya ada eksternalitas, public good sama asymmetric information. Kemudian redistribusi ya pemerintah pengen itu membagikan kepada orang-orang yang mungkin tidak apa namanya kurang lah kira-kira. Terus cara melakukan intervensinya ada dua, pajak dan regulasi. Pemerintah bisa menyediakan atau dibiayai swasta kemudian dibeli pemerintah, atau swasta yang menyediakan tetapi dananya dari pemerintah. Pajaknya bisa jadi saya. Terus kemudian yang perlu diingat adalah ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan atau policy, ada kemungkinan masyarakat itu untuk perilakunya berubah dari sebelumnya, bereaksi terhadap kebijakan pemerintah, dan itu ya mungkin menyebabkan anggarannya jadi meningkat. Mungkin menyebabkan anggarannya jadi. Yang terakhir adalah kenapa diambil kebijakan kayak gitu, yaitu keputusan politik gitu. Di politik ya cukup penting. Ya semoga sih demokrasinya tambah bagus, nggak pokoknya semuanya. Berargumen dengan apa namanya dengan logik, ya semoga sih lebih bagus. Terus ke topik itu yang berikutnya sih agak hafalan. Sebenarnya saya nggak mau hafalan, cuman kalau tambahin grafik mumet gitu, jadi jadi dipilih untuk ini. Sebenarnya ini view of equity, equity. Pertama, yang teorinya sebenarnya competitive equilibrium, ketika permintaan ketemu dengan penawaran, maka di situ adalah alokasi sumber daya yang paling efisien. Masyarakat itu kan kalau pada pilihan dua barang dengan harga tertentu, dia akan milih yang paling murah. Mungkin milih yang paling murah. Ini kemudian milih yang ya untuk efisiensi untuk sumber daya pendapatkannya dia. Efisiensi untuk sumber pendapatannya dia. Ya, makanya kadang-kadang kalau dulu pas bujangan beli buah itu nandingin tuh apel Washington sama apel Malang. Bentuknya itu menarik apel Washington ya, kayak mengkilap kan banyak agak sedikit tidak glowing gitu. Glowing. Harganya mungkin selisihnya tidak jauh. Yang merah yang merah Washington merah sama yang Malang hijau itu selisihnya nggak terlalu jauh. Tinggal milihnya mana. Kalau saya dulu sih masih Mas. Saya kan orang Indonesia, saya pilih buatan Indonesia, saya pilih apel Malang. Sekarang nggak ngerti juga. Apa tergantung Menteri Keuangannya belinya mana. Itu keuangannya beli. Itu kita yang punya uang, kita yang punya preferensi untuk membeli apa. Yang punya preferensi untuk membeli apa. Jadi pada intinya adalah natural ketika orang itu pengen harganya yang murah. Itu natural. Perusahaan yang bisa menurunkan menjadi yang bisa memproduksi dengan harga murah. Kalau menurut sampean perusahaan kecil atau perusahaan besar? Sebagian besar kan ya. Dia bisa produksi banyak, harganya bisa ditekan.
Tapi ya tadi ketika dilepas di pasar, yang masyarakat suka yang murah, natural, natural. Maka ketika dilepas ke kompetitif, mungkin ada beberapa yang tidak mendapatkan kue lah, istilahnya. Tidak mendapatkan kue. Terus kemudian yang kedua sebenarnya, ketika dilepas di pasar tadi sudah efisien. Kalau ditukar itu bisa jadi lebih efisien lagi. Misalkan ya saya dapat barang A 10, barang B 3 dari pendapatan. Itu yang paling efisien berdasarkan pendapatan saya. Tapi ketika saya barang A-nya saya kurangi, saya tukar. Tadinya 10 saya tukar 2. Nanti untuk ditukar ke barang B. Misalkan dapat 2 juga ya, misalkan ya. Jadi sekarang saya punya 8 barang A sama 4 barang atau 5 barang B. Itu saya sebenarnya lebih sejahtera gitu, atau lebih bahagia gitu. Duit saya cukupnya untuk beli barang. Itu tadi ya kira-kira gitu. Tapi kalau ditukar bisa ada mekanisme tukar-tukar, kadang-kadang bisa jadi lebih meningkatkan kesejahteraan. Itu yang teorema kedua. Dengan pertukaran itu kadang-kadang bisa. Di bahasan berikutnya adalah bahwa ketika pemerintah mungkin mengambil kebijakan, itu kadang-kadang ada trade-off antara efisiensi dan equity. Tadi ya, ketika mungkin mengedepankan distribusi, kadang-kadang nggak dapat tuh. Biar semuanya dapat penghasilan, harganya dipatok sekian. Dipatok sekian. Agar semuanya dapat produk tersebut harganya dipatok sekian misalnya. Nah itu biasanya ya distribusi untuk yang lebih equal, lebih equity. Tetapi kadang-kadang di situ ada inefisiensi sumber daya. Tapi ketika memilih efisiensi, ya bisa jadi tidak terlalu lebih tidak rata, lebih tidak rata. Bisa jadi kayak nah, tinggal pilihannya Mak. Jadi kalau ada yang ngomong bisa efisiensi sama equity, dua-duanya gitu ya dalam batas tertentu lah kira-kira. Artinya pasti ada yang di-trade-off-kan. Ketika di kondisi efisiensi tertentu, kemudian equity tertentu, ketika satunya dinaikkan, ini tetap mungkin nggak bisa. Mungkin nggak. Nah, ini view equity. Nah, ini view equity ya, kriteria lolos kan apa. Terus ini ya, agak lupa naruh slide ini, tapi ini ketika ada pandemi yang perlu intervensi pemerintah juga cukup lumayan. Bahkan dianggap yang salah satu mungkin yang cukup sukses menangani COVID. Walaupun kadang-kadang ada blessing-nya nggak sih? Kayak ada beberapa yang mungkin karena orang Indonesia itu ya bener apa enggak ya? Mungkin kadang-kadang pikiran kayaknya kebal juga orang Indonesia. Nah, alasannya apa? Nah itu kalau kita minum es teh di warung gitu ya, itu ya biasa aja, nggak mencret, nggak apa. Coba orang bule suruh main es teh di warung, mencret. Ya kekebalannya artinya kayaknya udah biasa gitu ya, udah biasa. Beberapa mungkin juga pada waktu awal-awal kena apa dalam tanda kutip mungkin penyakitnya mungkin COVID ya, tapi nggak under report dan sebagainya mungkin ada. Di kampung saya dulu juga nggak apa namanya itu ya beberapa nggak ya
nggak Daniel mungkin kena COVID, tapi karena nggak tercatat ya orang pada tahlilan dan sebagainya itu beberapa juga kena, beberapa juga ya mohon maaf berpulang gitu juga ada. Bahkan beberapa juga menganggap wah ini di COVID kan mungkin ya, tapi nggak. Dan itu terkonfirmasi ketika dulu misalkan apa namanya bisnis untuk antigen, bisnis untuk apa, mungkin ada juga yang kayak gitu. Jadi grup saya aja kadang-kadang di awal pandemi ya udah ada yang nawarin kerjasama untuk bisnis apa ya, antigen atau apa. Ada yang nawarin kayak untuk bisnis ada nawarin. Yes. Mungkin menguntungkan, tapi kalau saya kalau dalam tanda kutip dulunya tidak berkecimpung di sana kemudian berkecimpung karena ada pandemi, kok kayaknya ada agak gimana. Tapi ini guys, saya aja. Itu saja, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Aku 12.45 ya. Jam 1:30 ada rapat, aku belum. Tapi enggak, 12. Izin bertanya Pak terkait Ini boleh dimatiin sebentar. Sorry. UP, silakan. Ya Pak. Sampai lagi marak banget kasus harga minyak yang sedang naik banget kan Pak. Yang dulunya pada mulanya itu 1 liter 15.000, sekarang bahkan 25.000, bisa mencapai 25.000 atau lebih. Nah, mungkin salah satu bentuk dari kegagalan pasar akibat pasokan minyak dan permintaannya itu kayak nggak sesuai gitu Pak. Nah, akibatnya itu kalau misalnya dari segi sosial dalam pasar dari minyak ini kan masyarakat itu bakal panik banget karena minyak kan kebutuhan dasar Pak ya. Nah, di sisi lain banyak pelaku menimbun minyak agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pemerintah dalam melakukan intervensi agar minyak kembali stabil seperti semula, Pak? Saya agak lupa naruhnya. Itu Pak Adet tuh. Menilai ada Pak Adet tuh. Nengok. 604. Satu. Kok lupa naruhnya? Gini aja. Tak gambar. Kelihatan kertas kosong. Kan? Nah, tidak menyenangkan kan? Ini ya. Ini kan equilibrium. Harga eceran tertinggi itu di sini. Ini kan tinggi gitu kan. Tinggi, maka dibuat harganya lebih rendah sebagai paling maksimal sekian harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Di sini pasokannya kira-kira ya. Kira-kira ini supply ini.
Ya pengusaha itu tahan. Pengusaha itu akan tahan. Pemerintah bisa lakukan operasi. Ini kan selisih. Sorry kalau ininya kok keluarnya kayak gini. Ini selisihnya kan, operasi pasar mencukupi itu. Di pasar untuk mencukupi. Kata berita kemarin, kata si Pak Erick Thohir nggak cukup. BUMN-nya itu nggak cukup untuk koperasi pasar, bisanya cuma segini. Karena kecil banget. BUMN-nya. Ya, kalau bisa operasi pasar ya harus maksa swastanya gitu kan. Maksa swasta. Maksa. Nah, ini tinggal kekuatan memaksanya gimana. Kekuatan memaksanya. Kan nih, pengusaha tahan. Pemerintah minta untuk dilepas. Biar nggak rugi apa ya dikasih subsidi gitu. Iya, Rak. Pengusaha 20.000. Suruh juga 15.000. Mungkin mau kalau dipaksa ya. Dipaksa. Tapi akan lebih make sense ketika 5.000 itu ya dikasih solusi. Pengusaha, tak jual 15.000. Ya, aku tokonya 20.000. 5.000-nya dari mana? Ya, misalkan suruh ya, keuntungan nggak tahu lah hitungannya gimana lah kira-kira kayak gitu. Tapi ketika diminta cuman lepas harga sekian, kerugiannya mungkin tidak di cover atau tidak ada kompensasi atas kerugian itu, ya bisa jadi ya enggak, bisa jadi nggak mau. Bisa jadi nggak mau. Bukannya kalau mereka tuh kalau rapat udah tahu tulisannya jelek, kenapa mengeceknya di sini? Kalian jangan ngantuk. Kira-kira dicatat padet saya. Yang nyatet bukan saya, nyatet padet. Ya kira-kira gitu. Kalau tidak dia dipaksa, kalau tidak pengusahanya tidak dipaksa, ketika pemerintah tidak punya cukup untuk melakukan operasi pasar, pengusahanya tidak dipaksa, yo kan? Ya enggak itu atau dijual diem-diem gitu kan? Yang berpunya dijual kan 15.000 ya. Tak tokonya kan lah sesuai keekonomian ada 20.000 misalnya. Atau pasar misalnya ada yang mau mungkin. Bisa jadi ada yang beli sekian itu kan ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi nggak ketika di berita ini belum nggak ada di berita itu. Saya beli sekian ya. Nanti kalau ditanyain pemerintah gimana ya, jualnya 15.000 itu. Walaupun sebenarnya 24.000. Bisa jadi. Kalau dulu bahan bakar minyak di Indonesia kan disubsidi itu, ya kan? Disubsidi. Harganya di luar negeri itu tinggi. Loh, diselundupkan ke sana. Karena diminta di Indonesia dijual dengan sekian, subsidi dari pemerintah nggak setinggi dengan apa yang ada di luar negeri, ada yang dijual ke sana juga. Ya berapa kayak gitu. Tapi kalau ya kita kadang-kadang make sense, tapi kalau kita di dalamnya kita mau jadi part yang mana gitu aja sih. Kita mau jadi part yang mana. Gitu deal ke harus diawasi. Oke, baik Pak. Atau
atau pakai minyak Kalau istriku pakai apa ya? Kayaknya minyak sawit atau bukan? Ya, minyak kelapa ya. Kayaknya pernah pakai minyak kelapa. Tapi emang kerasa banget itu kelapanya gitu, beda banget. Gitu ya. Ada lagi? Nah, ini kelangkaan pasokannya kenapa belum? Saya nggak paham banget. Kenapa harganya tinggi terus ada kelangkaan pasokan selainnya HET. Ya awalnya kan memang mungkin tinggi. Hingga ditetapkan HET. Oh iya. Tadi yang sekolah itu. Ada yang suka NBA? Ada? Yang suka nonton basket NBA? Itu pun ada. Di sana ada salary cap. Artinya gajinya itu selisihnya sangat banyak-banyak. Supaya timnya itu berimbang kualitasnya. Jadi dalam tanda kutip mungkin juaranya bisa ganti-gantian. Kadang New York, kadang California, kadang apa gitu. Kadang nah, di soal saya ujian keuangan publik yang 4 tahun lalu itu, kalau Indonesia itu ada School Finance Equalization kayaknya gimana? Jadi kalau TK yang atau SMP yang bayarnya 10 jutaan itu disuruh ngurangin gitu. SPP-nya jadi cuma 2 juta itu. Supaya SMP negeri itu bisa ngimbangin. Misalkan kayak. Mungkin kualitasnya nggak beda banget ya, tapi nanti dibandingkan dengan kualitas orang di luar negeri saya nggak ngerti juga. Yes. Ada lagi monggo? Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Tapi ini bukan tentang terkait ya sih Pak. Jadi requestan dari teman-teman kelas mungkin kayak Pak kalau misal jadwalnya itu dirubah di hari Selasa, apakah Bapak bisa Pak? Selasa, iya boleh Selasa. Oke. 10.30 sampai jam 1 apakah Bapak bisa? Jangan pagi ya katanya. Oh iya baik Pak. Berarti untuk kedepan-depannya jadwal pelajaran maksudku jadwal matkul ke UPUB diganti hari Selasa ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Kalau tidak ada mungkin untuk kali ini saya akhiri jam sekian dulu ya. Mohon maaf saya jam 1:30 ada rapat, belum sholat, belum makan, belum dibelikan sama Pak Adet tadi kusut. Sedangkan curhat. Harus mencet dulu gitu. Apa namanya? Saya akhiri sekian dulu selama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Aku N ya.